Saudara, senang sekali saya Afla Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik seperti biasa di segmen ketiga Kompas Aceh. Kali ini sudah hadir bersama saya Bung Asnawi Kumar, Kepala Litbang sekaligus redaktur opini Harian Serambi Indonesia. Kita akan bahas mengenai isu-isu menarik dalam Harian Serambi Indonesia edisi hari ini. Selamat pagi Bung Asnawi. Selamat pagi. Bung Asnawi, cukup banyak informasi yang masuk ke meja redaksi tentunya. Dan hari ini kita memilih satu informasi mungkin seperti itu yang juga sempat kita beritakan beberapa hari lalu, terkait dengan gaji guru honor yang hari ini kita turunkan, juga tanggapan dari pihak DPR. Seperti apa update-nya hari ini, Bung? Iya, Nana, hari ini kita menurunkan itu sebagai headline ya. Seperti kita beritakan kemarin, ada sekitar 5.000 tenaga honor gaji guru SD dan SMP yang sudah dialihkan ke kabupaten kota, tanggung jawabnya itu sampai 10 bulan, terhitung mulai Januari sampai Oktober belum dibayar gajinya. Jadi mereka menuntut ini, kalau sebelumnya mereka diterima oleh gubernur oleh Gubernur Irwandi Yusuf, kali ini kita meminta pendapat dari pihak DPRA. Dalam hal ini ada Komisi 5 yang membidangi masalah pendidikan. Kita mewawancari Muhammad Al-Fatah, Ketua Komisi 5. Pihak DPRA sendiri mendesak kepada para bupati dan wali kota yang belum membayar gaji guru honor kontrak. Ada sekitar 15 kabupaten kota yang belum membayar ini, supaya segera membayar hak-hak guru honor guru kontrak itu. Ini penting mengingat mereka sudah 10 bulan, hampir setahun belum menerima gaji, padahal selama ini mereka aktif mengajar di sekolah yang masing-masing yang ditunjuk. Nah, oleh karena itu pihak DPRA juga menjelaskan bahwa sebetulnya itu betul bahwa sebelumnya ini merupakan tanggung jawab provinsi. Tetapi ketika Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mulai diberlakukan pada tahun ini juga, maka gaji kontrak guru SD dan SMP itu dialihkan ke kabupaten kota. Jadi dialihkan sementara di tingkat provinsi, SMA, SMK itu tetap di tingkat provinsi. Kalau kita lihat secara keseluruhan, Nana, itu ada sekitar 13.000 orang gaji guru kontrak di Aceh ya. 8.000 ditanggung oleh provinsi karena mereka itu merupakan guru kontrak untuk tingkat SMA dan SMK. Sementara 5.000 lagi yang sekarang jadi masalah belum dibayar gajinya, itu merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. Jadi kita juga sebetulnya mengharapkan bahwa di antara guru-guru ini ada yang guru mata pelajaran khusus, seperti misalnya baca tulis Al-Quran, kemudian juga ada guru kesenian, bahkan ada juga guru yang merupakan terusan dari guru kontrak yang pernah dikontrak dulu oleh UNICEF setelah tsunami yang sekarang ini yang jumlah mereka cukup banyak yang belum menerima gaji. Sudahkah kita dapat informasi ataupun konfirmasi dari pihak kabupaten kota, dalam hal ini bupati atau wali kota seperti itu dari masing-masing kabupaten kota? Apa tanggapan mereka, Bu? Iya, Nana, di sini kita juga menurunkan seperti kemarin juga kita mengutip keterangan dari Bupati Aceh Besar ya. Kali ini kita menurunkan keterangan dari Bupati Aceh Barat Daya, Abdiya, Akmal Ibrahim. Akmal Ibrahim ini tetap dia meminta supaya para gaji guru honor yang menjadi tanggung jawab dari pemerintahannya nanti semuanya akan dites lagi. Jadi akan diuji lagi, kemudian akan dilihat lagi di mana yang butuh. Kalau memang tidak butuh, itu mereka tidak akan terima. Tetapi kemudian mereka juga melihat kebutuhan di tingkat SD, di tingkat SMP juga, kemudian penempatannya juga. Jadi ada beberapa bupati yang sebetulnya sejak awal memang tidak mengalokasikan dana untuk honorarium guru ini di APBK mereka. APBK tahun ini? Betul. Seperti juga sudah kita singgung di berita di edisi kemarin, di antara 23 kabupaten kota, hanya 8 kabupaten kota yang mengalokasikan dana di anggaran belanja mereka untuk guru honor ini. Sementara yang 15, termasuk yang 5.000 yang dipersoalkan ini,
itu tidak mengalokasikan dana untuk honorarium para guru kontrak tersebut, Nana. Ya, padahal sudah disosialisasikan seharusnya berdasarkan undang-undang tadi sejak tahun 2014 sudah disosialisasikan. Betul. Yang seharusnya sudah mulai berjalan tahun ini. Tapi sudahkah kita dapatkan alasan dari pihak terkait seperti itu mengapa kemudian belum tidak mengalokasikan dana untuk gaji honorer? Pada saat para guru kontrak untuk tingkat SD dan SMP ini dikembalikan ke daerah, itu mereka juga sebetulnya tidak cukup siap baik dari segi anggaran maupun soal penempatannya selama ini ya. Mereka sendiri tidak melihat kebutuhan secara detail sebab selama ini para guru kontrak ini ditangani dari tingkat provinsi. Karena itu hampir semua kabupaten yang sejauh ini belum mengalokasikan dana anggarannya untuk honorarium para guru kontrak ini, mereka semuanya rata-rata menyatakan kalau memang itu satu keharusan, maka para guru kontrak ini tetap akan dilihat tingkat kebutuhannya. Kemudian mereka juga akan diuji lagi dan diterima sebagai guru kontrak secara fair. Jadi tidak seperti selama ini, Nana. Baik, tentunya informasi tadi bisa Anda baca secara lengkap dalam Harian Seram Indonesia. Dan informasi kedua, Bung, terkait juga yang menarik perhatian kita terkait dengan penganiayaan anak 13 tahun di Kuta Makmur. Seperti apa informasinya? Iya, ini kejadian ini kalau kita lihat cukup miris ya. Ada anak usia 13 tahun yang dianiaya oleh dua remaja yang keduanya berusia 17 tahun. Jadi mungkin pada awalnya mereka main-main atau apa, ini perselisihan keduanya dimulai dari soal panjat kelapa ya. Ada dua remaja berusia 17 tahun memanjat kelapa di kebun orang tua korban yang berusia 13 tahun. Kemudian korban melaporkan ke orang tuanya dan korban merasa keberatan itu kelapa dipetik. Kemudian 4 hari kemudian kedua pelaku itu mengajak korban untuk ya semacam membayar kembali lah, mungkin ya, semacam membayar kembali kelapa yang pernah mereka petik. Setelah itu korban yang sehari-hari memang naik sepeda ya, sebagai kendaraannya naik sepeda, sementara pelaku dua orang yang berusia 17 tahun naik sepeda motor. Jadi dalam kasus ini anak usia 13 tahun yang kita sebut sebagai korban itu tadi ditarik oleh teman yang berboncengan di belakang, dipegang di tangannya. Kemudian mungkin laju sepeda motornya agak kencang, si anak ini terjatuh dari sepedanya. Tapi oleh kedua remaja itu tidak dilepas ketika terjatuh, tapi diseret terus sampai 10 meter, sehingga si anak yang jadi korban ini tangannya patah, kemudian sebagian anggota tubuhnya menderita luka-luka. Jadi oleh orang tua korban, kedua remaja itu yang menyeret anaknya dilapor ke polisi. Kedua korban ditangkap oleh polisi. Kemudian dari hasil pemeriksaan urin ya, diketahui bahwa kedua pelaku yang berusia 17 tahun itu memakai narkoba. Jadi kita turunkan berita ini semacam warning kepada anak-anak, kepada para remaja kita, Nana, supaya pada saat bermain-main itu tidak sampai berlebihan. Karena pada hakikatnya kalau sesuatu yang berlebihan akan merugikan mereka juga. Sebagai contoh di kasus yang terjadi di Luk Sumawe ini, ada korban, kemudian kalau pelakunya ditangkap polisi, kemudian dalam proses pemeriksaan lebih lanjut ternyata menggunakan narkoba. Sudah double-double seperti itu ya Bung ya, tapi karena masih 17 tahun juga masih di bawah perlindungan dan mungkin akan direhab atau masih kita terus nantikan informasi selanjutnya dalam Harian Seram Indonesia. Satu lagi informasi yang cukup menarik juga Bung terkait dengan informasi dari dunia olahraga. Ya, kita tahu bahwa kemarin itu di London ya, oleh FIFA diselenggarakan pemilihan pemain terbaik, the best FIFA Football Award 2017. Jadi ada pemilihan pemain terbaik pria, ada pemain terbaik wanita, kemudian pelatih juga, bahkan ada pemilihan supporter terbaik. Khusus untuk pemain pria terbaik ya jatuh kepada Ronaldo, Cristiano Ronaldo, striker Real Madrid yang kita tahu selama ini. Khusus untuk Ronaldo kita melihat sudah 2 kali dia menyabet predikat ini. Tahun lalu dia
juga memperoleh predikat sebagai pemain terbaik. Sementara untuk pelatih itu jatuh kepada Zinedine Zidane, yang berhasil membawa timnya La Liga dan Liga Champion ya, yang dia berhasil itu. Tim yang dia bawa berhasil ini juga tim yang ada Ronaldo, Real Madrid. Oke, berarti masih dalam satu tim ya, betul, Bung? di Serambi edisi cetak kita menurunkan semuanya. Ada pemain terbaik yang memperoleh predikat terbaik ini, ada penonton terbaik juga. Jadi ada untuk lengkapnya bisa dilihat di media cetak Nana. Oke, tentunya ulasan ulasan paling lengkap seperti itu mengenai 3 informasi tadi bisa Anda baca dalam Harian Serambi Indonesia dan juga secara online dalam www.tribunnews.com. Terima kasih Bu Asnawi untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik. Saya Aflan Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.